Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, lor, sahabatku semua, kawan-kawanku semua, dimanapun anda berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Dan bagi sahabat subscriber yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya, amin. Baik, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, mumpung ada waktu senggang, saya sedang berada di perpustakaan lur. Ini baca-baca buku, baca-baca artikel. Saya itu paling suka membaca buku tentang sejarah, baik sejarah Indonesia atau sejarah luar negeri. Walaupun basic saya ini guru BK lur, tapi saya nggak tahu kenapa saya itu suka kalau baca buku-buku tentang sejarah. Oke lur, kembali ke topik. Sesuai request dulur subscriber kemarin yang suruh mengulas tentang mobil tahun 90-an yang irit. Nah, pada episode yang sebelumnya saya sudah mengulas tentang mobil Suzuki. Untuk yang kedua ini saya akan membahas tentang mobil Daihatsu. Oke lor, saya mulai dari yang pabrikan Jepang dulu ya. Suzuki, Daihatsu, kemudian selanjutnya mungkin saya akan Mitsubishi atau Toyota dulu atau Honda dulu. Untuk yang sekarang Daihatsu. Nah, memang referensi ini cukup penting lur, dimana kita istilahnya kita nggak bisa membohongi diri kita sendiri kalau memang harga BBM yang melonjak, bukan naik tapi ganti rego. Nah, ganti rego itu kita selaku orang kecil memang susah lur. Susah, apalagi kaum usang seperti kami ini, guru honor, TU honor, itu bener-bener mendelik tenan lur. Nah, kita harus berputar otak, berputar badan agar kita bisa mencukupi kebutuhan kita dan keluarga kita masing-masing. Kita masih punya dua tangan untuk bekerja, ya kan? Kita ibaratnya kita harus punya pekerjaan lain lah. Kalau ngandalke satu pendapatan tok kita nggak cukup loh. Bener istilahnya kita itu selalu termotivasi oleh kata-kata besok balasannya di atas. Yang kita jalani saat ini kan saat ini lor, di dunia ini itu memang sih, tapi selama kita hidup kita butuh makan, kita butuh sandang kan gitu, dan lain-lain. Oke, itu hanya intermezzo saja. Mobil Daihatsu tahun 90-an itu yang pertama saya mulai dari Daihatsu Zebra. Daihatsu Zebra itu ada dua varian lor, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Zebra 10 itu dimulai tahun 86 hingga tahun 89. 10 itu 1000 cc dengan 3 silinder atau 3 sekernya 3 gampangannya gitu. Itu BBM-nya irit lor, irit, tapi untuk tenaga memang kurang dibandingkan yang 13. 13 itu dimulai tahun 90, terdiri dari berbagai macam baju atau berbagai macam karoseri. Zebra itu ada body tag, ada Bravo, ada New Armada, ada tugas kita, tugas Anda, Laksana, terus Gajah Mada, terus Nisako, banyak sih. Ada pula yang Adi Putro tapi memang agak langka. Nah, yang jadi unggulan Zebra itu Nisako sama body tag, Astra body tag. Tapi walaupun berbeda-beda karoseri, untuk mesinnya sama plek lur, tidak ada perbedaan sama sekali. Mesinnya bandel, irit, spare partnya murah, terus sampai saat ini masih melimpah lur.
Jadi 13 itu dimulai tahun 90 sampai tahun 95. Karena tahun 96 itu sudah ada Daihatsu Espace. Sering kita jumpai di daerah Magelang, Temanggung itu angkot yang melewati pegunungan itu menggunakan Daihatsu Zebra 13. Itu tiap hari di forcer ya memang bandel mesinnya lur. Baik. Kemudian ada Daihatsu Classy. Classy itu dimulai tahun 90, ber-cc 1300, 4 silinder. Dan tahun 94 itu mulai keluar Classy Pro, yaitu Classy yang ber-cc 1600. Classy itu ya BBM-nya irit, nyaman. Fiturnya sudah komplit, AC, audio, power steering, power window. Tergolong nyaman juga sih, nyaman, BBM-nya irit, spare part-nya murah dan mudah dicari, perawatan mudah. Kemudian ada suksesornya Zebra yaitu Daihatsu Espace yang memiliki basic mesin yang sama dengan Daihatsu Zebra tetapi ada sedikit penyempurnaan. Espace juga ada dua varian. Untuk varian 1300 itu dimulai tahun 95 dan mulai 97 itu ada Espace yang ber-cc 1600. Espace itu suspensinya nyaman, lebih antep dibandingkan Zebra. Cuman ada sedikit kekurangan, yaitu kalau jalan dalam kondisi jalan yang basah karena habis hujan atau dipakai hujan-hujanan, kemudian roda depan kiri itu kejeglong dan airnya nyiprat ke bagian delco, yaitu nanti tiba-tiba mesinnya berbet. Nah, nggak berbet bisa sampai macet. Nah, ini pengalaman yang membuktikan. Overall sih mobilnya bagus, cuman delco itu rawan kena air, jadi harus dibungkus bisa pakai aluminium foil atau bisa dibuatkan rumah-rumahan dari jerigen bekas oli atau jerigen bekas minyak goreng. Nah, saya buatkan dari itu. Biar apa? Biar aman, terhindar dari cipratan air. Jadi untuk hujan-hujanan itu ya nggak takut macet. Kalau macet itu harus nunggu sampai kering lur, nunggu sampai kering atau digarang, dicopot digarang, kemudian kita terapkan lagi baru mesin bisa nyala. Karena coil itu adalah pusat pengapian lur. Kemudian ada lagi Jeep dari Daihatsu yang BBM-nya irit, asalkan bannya masih menggunakan ban yang ukuran standar, bukan yang ban dimodif besar itu, yaitu Daihatsu Verosa. Verosa itu ber-cc 1600 yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 94 horsepower. Sudah power steering, AC, audio. Untuk yang power window itu tergantung tipenya. Nah, gitu ya lor. Verosa itu produksi pertama tahun 95 sampai tahun 2000-an. Untuk bodi sama persis dengan Daihatsu TAF. Cuman untuk Verosa ini tidak ada varian 4x4. Jadi semuanya berpenggerak 4x2 atau gardan belakang saja. Untuk mesin, ketika kita melihat keempat mobil yang saya sebutkan tadi dari Zebra, Espace, Classy, dan Verosa, mesinnya sama. Nggak percaya, buktikan sendiri lor. Jadi untuk Suzuki kemarin juga banyak persamaan ya, yang mesin yang digunakan Chery itu ada Chery sendiri, Daihatsu Forza, Suzuki Forza, Suzuki Jimny atau Katana, Karimun lama itu mesinnya sama seperti yang digunakan Chery. Daihatsu itu juga sama. Ada satu mesin yang digunakan untuk beberapa mobil. Kemudian ada lagi Daihatsu yang irit itu kita jauh ke belakang, walaupun mobilnya populasinya sudah tidak sebanyak yang kita jumpai sekarang, tetapi di pasaran masih ada dan ya di jalan-jalan masih ada walaupun nggak banyak. Itu Daihatsu Chery tahun 80 sampai 85 itu mesinnya bandel,
BBA-nya irit sekali lur, karena cc-nya itu hanya 980, sekernya cuma 3. Nah, sama seperti mesin yang digunakan pada Zebra 10 tadi. Harganya ya kurang lebih 15-20 tergantung kondisi. Ada yang tipe CS Turbo itu tahun 87-88, itu memang sudah ada turbonya, jadi BBM-nya lebih irit, tarikannya lebih galak. Itu untuk kelebihan yang terpasang turbo. Kalau turbo itu harganya masih 25-an melihat pasaran sekarang. Gitu ya lur, itu hanya sedikit referensi yang bisa saya berikan untuk sedulur semua yang terdampak BBM naik. Yo sabar, kita sama-sama merasakan. Kita masih punya 2 kaki, kita punya 2 tangan, kita pergunakan untuk pekerjaan yang lain. Saya rasa masih ada lah kita. Nah enggak ya wira swasta sendiri di rumah, kalau mengandalkan 1 gaji saja untuk orang kecil seperti kami ya memang berat loh. Pokoknya tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup. Nah wis hidup ayo kerja. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Nggak terasa lur, yang dulu saya membuat video itu hanya untuk dokumentasi mobil yang pernah saya punya, ternyata kok ada yang suka dengan video saya. Hingga saat ini subscriber saya hampir mencapai 3000, itu merupakan suatu kehormatan bagi saya. Pokoknya terima kasih untuk sedulur subscriber semua. Yang belum subscribe silahkan subscribe biar nanti nggak ketinggalan info kalau saya mengupload video-video menarik lainnya. Gitu ya lur, assalamualaikum.